Baik saudara, mari kita berdoa. Saya minta tolong kita diam tenang. Segala pujian, pengagungan, sembah, hormat yang terbaik, syukur dan terima kasih yang paling spesial kepada Engkau Allah mulia. Karena rahmat-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta di atas cinta yang paling mengagumkan Engkau buat bagi kami. Setiap manusia tanpa kecuali adalah pendosa keji yang patut menjadi objek murka Bapa. Tetapi keajaiban rahmat Engkau nyatakan. Engkau hadir bagi manusia. Engkau mati menebus kami. Tanpa kecuali karena rahmat-Mu yang besar. Engkau berjanji siapa yang percaya kepada Engkau beroleh hidup yang kekal. Betapa ajaibnya kebenaran itu. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini lagi. Kami Tuhan di tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Betapa Engkau baik. Dan terpuji Tuhan yang menyediakan sabda firman Allah kepada kami. Dengan sukacita besar kami akan menyambutnya. Roh Kudus yang baik, mohon singkapkan rahasia firman Allah itu kepada kami. Firman tertulis itu biar menjadi firman hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kami. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas, bahkan tidak berguna sama sekali tanpa Tuhan. Urapilah dengan urapan yang baru, dengan kalimat tutur sederhana. Firman Allah disampaikan dengan jelas, dan kami saat ini menit-menit kami lewati dalam rahmat berkat Tuhan yang besar. Tuhan nyatakanlah sabda-Mu kepada kami. Sungguh kami mau katakan seperti Mazmur 19 ayat 60. Dengan bersegera dan tidak berlambat-lambat, kami berpegang sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah itu turun atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita buka kitab suci kita. Bagian firman Tuhan biasa kita kenal, Lukas pasal 2. Saudara tolong yang memang tidak hafal dan bawa ada Alkitab, atau mungkin di handphonenya, tolong buka saudara, Lukas pasal 2. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 20. Sebentar saya akan membacakannya, minta tolong saudara mengikutinya, dan Roh Tuhan akan menolong kita mengerti lebih dalam lagi. Saya bisa minta tolong nggak? Soundnya bisa, ekonya dikurangi. Saya ini udah khotbah 43 tahun, kelihatannya masih muda. Mudah-mudahan saudara. Iya, jadi agak speednya agak cepat kalau saya khotbah bicara saudara. Maaf ya. Ya tapi saya hari ini agak perlahan karena saya lihat ini orang Jawa semua. Oh bukan saudara, orang Batak saudara. Ya orang Jawa biasa saya diminta untuk, apalagi kalau khotbah di Solo ya, minta slow saudara. Mari saudara kita lihat saudara Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Demikian sabda firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring. Dan dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terpuji-pujilah Allah mulia, Allah pengasih yang rahmatnya sempurna, yang mengaruniakan firman-Nya buat tiap-tiap kita. Dan berbagai tiap amang, inang, tiap bapak, ibu, tiap saudara kekasih yang mendengarkan sabda Tuhan dan sungguh-sungguh mau hidup dalam sabda firman Allah itu. Saudara, tema kita, bersyukurlah sebab Tuhan baik. Ada satu lagu ulama, saya suka lagu itu. Dan saya kenal lagu itu saudara tahun 79. Lagu itu sangat menakjubkan sekali. Tadi waktu awal memang irama pianonya menyanyikan lagu itu saudara. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Karena satu pribadi mulia. Dia berikan kepada kita pribadi yang kudus itu. Dia berikan kepada manusia yang papa, yang kosong, yang sunyi. Harusnya binasa selama-lamanya. Tetapi dia selamatkan. Give thanks. Saudara, kesan Tuhan, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita hari ini Natal yang keberapa. Kalau saya bulan ini saudara, ini Natal yang ketiga saudara. Tanggal 1 sudah khotbah Natal di kampus ITB Bandung saudara. Oh ITB pasti Bandung ya. Atau ada IT Balige saudara mungkin ya. Enggak saudara. Ya lalu tanggal 2 di tempat lain saudara. Dan ketiga. Tapi saya nggak tahu berapa banyak di antara kita kalau sejak dijumlahkan. Kalau saya dulu sekolah minggu itu di HKBP Teladan Medan saudara. Kalau dijumlahkan dari ikut sekolah minggu saya. Sampai sekarang udah berapa ribu saya ikut Natal ya. Banyak sekali ya. Tapi berapa banyak di antara kita mengalami dinamika Natal itu sendiri. Berapa banyak di antara kita hanya sekedar Natal seperti tadi ada ungkapan pernyataan hebat. Hanya rutinitas berulang, tiap-tiap berulang. Tiap-tiap berulang. Tapi tidak mengalami dinamikanya. Tidak mengalami maknanya. Tidak mengalami kemuliaan yang besar. Coba apa kesan saudara dengan satu cerita saya ini. Satu kali ada ibu-ibu saudara. Seorang ibu-ibu yang dipimpin seorang ibu yang sangat kaya. Ini kelompok sosialita. Mereka mengadakan satu perayaan yang sangat luar biasa. Mereka sewa di satu tempat, hotel saudara, satu ruangan khusus. Mereka sewa ruangan tempat yang spesial itu. Lalu mereka ada sekitar 23 orang. Mereka nyanyi-nyanyi, senang-senang, begitu gembira, begitu luar biasa gembiranya saudara. Lalu akhirnya seorang teman berkata begini, sebetulnya kita ngadakan acara apa sih hari ini? Lalu salah satu, ya si pembuat acara itu, seorang yang super kaya, orang Jakarta itu, berkata begini, hari ini masa lu nggak tahu? Ini hari ulang tahun anak gue. Anak gue hari ulang tahun yang ke-7 hari ini. Lalu tanya begini, lalu anakmu di mana? Anak gue di rumah. Lalu kita ngacara ulang tahun siapa? Anak gue. Anaknya mana? Di rumah. Nggak ngerti ya? Di rumah anak saya. Kenapa nggak hadir di sini? Anaknya ulang tahun kok kita yang ramai gembira tapi tidak mengalami kehadirannya. Tidak mengalami wujudnya. Tidak mengalami si ulang tahun yang hadir hari ini. Habis dia nanti ganggu acara kita. Berapa banyak orang merasa bahwa kehadiran Tuhan Yesus. Mereka betul gegap gembira memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nampaknya. Tapi tanpa kehadiran Tuhan. Rasanya nanti Tuhan mengganggu kita. Hampir betul? Enggak jelas khotbahnya ya. Saudara kesam Tuhan, tradisi halak kita, orang Batak, maaf saya saudara. Orang Batak kalau malam tahun baru itu acara yang sangat hebat sekali ya. Nangsal pudo muse tahun. Wah lagu wajib kita saudara. Tapi itu lagu-lagu luar biasa saudara. Tetapi untuk orang Manado, orang Ambon, malam Natal lah acara yang paling hebat saudara. Maafkan saya orang Manado, Ambon saudara. Tapi saya mau cerita tradisi itu berulang terus mereka ngadakan Natal tapi malam Natalnya nggak semua sih. Tapi banyak mengadakan apa saudara? Satu lagu wajib. Mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi saudara. Sedih ya. Mereka merayakannya gegap gempita. Berapa banyak orang kesan berulang tiap tahun. Saya tiap tahun juga berulang Natal. Berulang Natal. Tapi tahun 72. Kita seorang penyanyi namanya Gordon Tobing saudara. Datang ke Medan saudara. Dia nyanyi satu lagu. Sangat hebat lagu itu saudara menurut saya. Itu menggetarkan saya. Sehingga hari itulah saya mengalami Yesus hadir dalam hidup saya. Lagunya berkata begini. Ale Musa paluama bangsoku sian misiri didok amata debata. Enggak ada yang tahu lagu itu? Itu lagu jadul saudara ya. Saudara. Tapi masa seram Tuhan bertahun-tahun saya sudah angkat CD, saya sudah margur malua,
Saya sudah lakukan itu bertahun-tahun tapi tanpa mengalami sang Natal itu sendiri. Tragedi besar bukan? Boleh saya kasih ilustrasi sederhana saudara. Betul, kalau saudara dan saya ditanya, are you Christian? Yes, I'm Christian. Kenapa kamu Kristen? Saya ke gereja, saya beribadah, saya memuji Tuhan. Saya angkat CD, saya mergulma lua, saya ikut bahkan perjamuan kudus, Marona Badia. Wah, saya Kristen. Saudara sahabat, maafkan saya kalau ngomong terus terang hari ini. Saya mau tanya sama saudara sebentar. Kalau ada orang lahir di garasi, apakah otomatis orang itu mobil? Tolong jawab saya sebentar. Halo? Kebetulan karena anugerah Tuhan saya punya 3 mobil saudara. Tapi memang gak ada anak saya yang lahir di mobil saudara. Di garasi mobil. Tapi boleh saya tanya sebentar sekali lagi. Kalau ada orang lahir di garasi, apakah otomatis manusia itu adalah mobil? No. Kalau saudara sedang makan bakmi yang sangat menyenangkan sekali, apakah bakminya bakmi siantar manapun? Ketika saudara makan bakmi sangat luar biasa nampaknya nikmatnya. Tapi kalau di dalamnya saudara ada kecoa, tahu kecoa ya? Lipan kata orang Medan. Bukan lipan. Apa kecoa? Coro. Orang Jawa bilang coro. Itulah kita sudah tahu saudara. Kalau ada kecoa di situ, jangan saudara katakan itu bagian daripada apa? Bakmi itu saudara. Satabihamu amaina. Satabi maafkan saya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dan anak muda. Berapa banyak di antara kita banyak orang Kristen merasa dia sudah Kristen karena lahirnya memang Kristen dan nampaknya dia di lingkupan dalam lingkup bakmi yang sangat menyenangkan dalam lingkup saudara. Tapi dia sendiri secara pribadi belum sungguh-sungguh mengalami namanya pribadi Kristus Tuhan. Sebetulnya sesungguhnya saudara, mengapa Natal itu sangat spektakuler? Kenapa Natal begitu menakjubkan sekali? Kenapa Natal selalu saya udah khotbah Natal saudara mungkin sudah 1000 kali. Karena satu bulan Natal dari 1 sampai seringkali sampai bulan 2 masih khotbah Natal. Saudara, kenapa Natal itu selalu sudah begitu banyak khotbah Natal tapi selalu sangat menggetarkan, sangat menakjubkan, sangat mulia. Karena Natal ada satu bicara keagungan besar Allah yang absolut transenden, begitu tinggi, begitu mulia. Allah yang agung itu sedia jadi manusia. Allah yang agung dan mulia itu yang gak perlu apa-apa, gak perlu siapa-siapa tanpa kecuali judul Allah kita adalah sempurna. Tetapi lihat manusia pendosa keji. Allah yang tinggi dan agung mulia itu sedia menjadi manusia. Bahkan berkata begini, I love you. Really, I love you. Dia mati di Golgota bagi kita untuk menyelamatkan kita. Maka berita Natal sungguh berita begitu menakjubkan tentang kasih karunia Allah yang kita menakjubkan sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia dalam bahasa Yunani-nya ada 3 kata. Kata pertama kita tahu kata geo. Kata kedua kita kenal kata oikos. Tapi kata ketiga itu kata bicara tentang cantik. Heran saudara. Heran. Tapi saya mau katakan kata geo itu bicara apa saudara? Tempat kita berdiri nih geo. Richard, anak saya tanya, Papa mau kemana? Saya mau ke Pekanbaru. Di mana Pekanbaru? Kata pembantu saya, Pekanbaru di Riau. Dia nggak tahu Pekanbaru, sudah para keren-keren ke Pekanbaru ya. Di mana dia? Nih di peta. Ada geo, tempat saya berpijak. Tapi kata oikos juga itu tempat. Tapi ketika bicara cantik, kata ini pakai dalam bahasa aslinya, itu berarti orang-orangnya. Heran ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tapi dibilang cantik saudara dunia itu. Kok cantik ya pendosa keji? Boleh saya tanya sebentar sama saudara, apa yang menarik hati Allah? Allah yang begitu tinggi dan agung, Allah yang begitu agung dan mulia di surga. Sekali saya pakai bahasa teologianya kata apa? Transenden, begitu tinggi, begitu suci, begitu mulia dan cukup sempurna. Sebetulnya Allah kita nggak perlu apa-apa dan nggak perlu siapa-siapa. Lalu kenapa dia tertarik sama saya, sama saudara? Bahkan dikatakan pakai Yohanes pasal 3 dipakai istilah sebetulnya tadi, tetap cantik. Apa yang cantiknya kita ya? Apa yang cantiknya? Kita pendosa keji. Sama seperti doa opung saya guru Zending itu berkata begini, pardosa godang dua hamitahe. Betul, kita pendosa. Kita begitu kotor, kita begitu menjijikkan. Kita begitu kotor dan kita pasti binasa. Dan tiap kita tanpa kecuali menjadi objek murka Tuhan. Tidak mungkin dapat lolos sama sekali. Tetapi sekali lagi cinta di atas cinta yang paling mulia. Keagungan kasih Allah yang begitu besar. Dia sedia menjadi manusia. Dia mati ganti kita. Dan dia hanya berkata begini, percaya aja.
engkau tidak binasa. Ada orang mengolok-olok saya ketika saya melayani satu tempat, tepatnya di Aceh. Apaan tuh Kristen kalian? Masa Tuhan jadi manusia? Saya pakai ilustrasi sederhana. Saya punya teman, saudara, seorang pendeta. Kebetulan dia pendeta ini sangat di Tuhan pelihara dengan cara yang hebat sekali. Dia punya rumah besar, dia punya halaman besar. Dan pagi itu dia bikin renungan bagi anak-anaknya. Renungan tentang kasih Allah yang besar. Dan kasihlah seluruh makhluk termasuk binatang. Dan hari itu setelah mereka dia bawa renungan pagi, jam 5 pagi untuk anak-anaknya. Jam 6 dia biasa jogging, saudara. Dia ajak anaknya ikut jogging. Jogging, saudara. Waktu jogging, waktu lari begitu. Tiba-tiba si papa yang di depan injak semut yang sedang berjalan, saudara. Semut orang Jakarta bilang semut rang-rang. Semut apa itu di Pekanbaru, saudara? Semut merah yang besar-besar itu, saudara. Diinjak begitu, langsung anaknya teriak di belakang. Namanya Mary. Teriak dia, "Papa, papa kejam. Papa begitu membunuh semut." Lalu papanya bilang ini, "Nak, sorry, papa nggak lihat. Makanya papa tolong ngomong sama semutnya supaya dia sembuh. Tolong ngomong sama semutnya supaya semutnya pinggir." Tapi papanya bilang begini, "Nak, nggak bisa papa buat itu. Papa hanya pintar khotbah aja. Papa hanya bawa renungan aja tentang kasih. Tapi papa nggak bisa selamatkan semut." "Iya nak, papa nggak bisa menolong semut. Papa nggak bisa memberitahu mereka bagaimana supaya mereka selamat." Tapi akhirnya anaknya bilang gini, "Papa pergilah olahraga. Saya akan ngomong sama semut supaya semut bisa diselamatkan." Saudara pernah tahu ada orang ngomong sama semut? Saudara pernah tahu semut ngomong-ngomong satu dengan lain? Bahasa semut, pernah lihat ya? Waktu ketemu kan? Atau ada lagu lama bilang apa? Semut kecil. Ini pasti ibu-ibu sudah 40 tahun yang itu. Saudara. Kalau masih tahu lagu itu 40 tahun atau 50 tahun. Saudara. Pasti kalau yang 20 tahun nggak tahu ya. Semut kecil. Lalu anaknya ini pun mulai nyanyi, mulai ngomong sama semut. Mut. Mungkin gitulah kira-kira. Pinggir dong. Lalu tidak sampai 5 menit. Tiba-tiba dia berteriak, "Papa, tolong saya. Papa, tolong saya." Lalu papanya sudah agak jarak jauh. Lalu berbalik karena melihat anaknya, mendengar anaknya teriak. Lalu dia tolong, dia berkata begini, "Nah, ada apa? Semut jahat, semut kejam sekali. Saya sudah ngomong, Mut, aku sayang kamu. Mut, Samuel jadinya. Sam, pinggir dong, aku sayang kamu, pinggir dong." Tapi semutnya naik ke badan saya dan dia gigit tubuh saya. Lalu papanya bilang begini, "Nah, kamu tolong semut." "Betul papa, kasihan semutnya. Gak ada harapan, kapan saja dia keinjak. Kapan saja dia kelindas, kapan saja dia habis dibantai." "Nah, kalau kamu tolong semut, jadi semut, berbahasa semut, bicara sama semut." Aku nggak bisa lakukan itu. Bayangkan saudara, Allah itu absolut transenden. Transenden itu tak terhampiri, bukan karena dia begitu misterius dan pengertian sembunyi begitu dalam, tetapi karena kemahaannya. Dia maha suci, maha tinggi, maha mulia. Kalau Allah datang dalam rupa dirinya Allah kepada manusia, sampai kapanpun nggak ngerti. Semua ingat Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 katakan singkatnya, ia bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 katakan memang dia adalah Allah. Dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu tidak diciptakan tanpa dia. Segalanya ia yang ciptakan. Ya Allah yang begitu mulia, Allah yang terbesar, Allah yang begitu agung. Tapi heran, kata 14, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia, diam di antara kita. Untuk apa? Mengatakan I love you, nggak sampai di situ. Dia mati ganti kita, untuk selamatkan kita. Makanya sungguh saudara, Natal begitu menakjubkan. Sungguh saudara Tuhan, yang namanya Natal, betapa menakjubkan, betapa mulia. Dan harusnya Natal itu kita apa? Thanksgiving. Ada rasa syukur. Bersyukurlah sebab ia teramat baik. Bersyukurlah sebab kebaikannya sungguh nyata dan telah dinyatakan. Untuk konteks firman Tuhan tadi saudara lihatlah pernyataan kebaikannya. Dinyatakan ayat 10-11 dengan jelas. Mari kita lihat dengan cepat saudara. Ayat 10-11 berkata demikian. Dengan jelas dikatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yuk kita bahas dengan cepat 4 poin. Harapan saya waktu kita cepat-cepat saja, karena besok subuh-subuh, pagi-pagi sekali saya harus berangkat lagi. Dan ada pelayan, ada 3 tempat besok saya khotbah saudara. Mari kita lihat dengan cepat saudara. Poin pertama saudara Tuhan, sasaran. Tema kita apa tadi? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang pertama kita bicara apa? Sasaran kebaikan Tuhan. Saudara, sasaran kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 8, ayat 10, mari kita lihat sebentar saudara. Dalam konteks ayat ini, sasaran kebaikan Tuhan itulah para gembala atau penjaga domba. Memang waktu saya sekolah minggu, bahkan ayat ini pernah saya jadi pajajorhon. Saudara tahu pajajorhon gak ya? Liturgi begitu. Saudara, kayaknya maknanya biasa saja. Tapi waktu saya renungkan, saya lihat, ini gak biasa. Ini sangat luar biasa. Betapa baiknya Tuhan itu. Bayangkan berita Natal yang mulia, berita kebaikan Allah yang begitu besar, begitu agung itu, dinyatakan pertama-tama untuk siapa sasarannya? Untuk para penjaga domba. Untuk para gembala. Saudara Tuhan, kalau lihat karakteristik, memang ada 8 karakteristik dari penjaga domba. Tapi hari ini saya batasi 3 saja. Dan 8 karakteristik tadi, atau 3 yang kita bahas hari ini, itulah mewakili seluruh manusia sebetulnya. Maka kata ini pakai kalau saudara lihat, betul dia datang kepada penjaga domba, tapi dia katakan juga ayat 10 untuk semua orang. Untuk kamu, tapi kesukaan besar untuk semua orang. Jadi sebetulnya penjaga domba sebetulnya mewakili karakteristiknya, sifat-sifat penjaga domba itu adalah mewakili kita semua, manusia tanpa kecuali. Minimal yang saya bahas hari ini ada 3 saja. Ada 8 karakteristiknya, tapi ada 3 saja saya bahas karena waktu yang terbatas. Yang pertama, karakteristik daripada penjaga domba. Pertama, mereka adalah kelompok yang tidak masuk hitungan sama sekali. Mereka kelompok tersisih. Mereka kelompok tertolak sama sekali. Enggak masuk hitungan. Sebut saja, maaf saudara, segi strata sosial. Mereka disamakan dengan tukang minta-minta saudara. Mereka enggak pantas. Mereka dianggap orang rendahan. Mereka tertolak, enggak masuk hitungan. Kalau pemilihan RT mereka nggak bisa saudara. Apalagi RW saudara ya. Halo? Apalagi presiden saudara. Wah jauh sekali saudara. Level mereka, tingkatan mereka dianggap tidak masuk hitungan. Secara strata sosial. Tetapi secara spiritual, secara rohani, penjaga domba nggak boleh masuk bait Allah. Nggak boleh masuk bait Allah. Hanya boleh masuk bait Allah, hanya dombanya aja saudara. Orangnya enggak saudara. Kasihan ya. Halo? Mereka nggak masuk hitungan. Mereka dianggap sama seperti, maafkan saya kata itu saya pakai, para pelacur. Mereka dianggap dari segi spiritual, dianggap sama seperti orang-orang kusta. Mereka tidak layak. Mereka baru masuk ada terasnya saja, sudah dicibir dan akan siap dilempar. Berani masuk lebih dalam, habislah dia. Nggak masuk hitungan. Dan ini kisah manusia tanpa kecuali. Kita semua adalah pendosa. Kita begitu tidak memenuhi standar Allah. Tanpa kecuali setiap kita sudah berdosa. Tanpa kecuali siapapun kita sudah melakukan dan melabrak kesucian Allah yang mulia itu. Kita pendosa kecil, satu pun di antara kita tidak ada satu pun yang masuk hitungan. Tanpa kecuali saya punya opung, seorang guru zending yang giat sekali melayani Tuhan. Lalu saya mama saya seorang giat melayani Tuhan. Lalu anaknya ada 9, 5 laki-laki. 5-5-nya pendeta. 1 perempuannya jadi misionari. Tapi saya bercerita sama saudara, saudara kasih Tuhan, kenapa kami bisa layak begitu? Nampaknya pantas saudara. Bukan karena opung kami baik sekali, tapi bahasa-bahasa ini Tuhan. Maka satu lagu wajib yang saya suka sekali, lagu itu lagu apa? Aso asiroham, aso godang basam. Tu dia mau lihat tema. Di hoode alabasam. Tanpa kecuali Richard, saudara, semua pendosa adalah orang yang tidak masuk hitungan. Tapi heran, Tuhan datang kepada mereka. Apakah saudara nampaknya mungkin secara kedudukan di kantor saudara dalam bilangan yang dapat diperhitungkan? Mungkin saudara staff, mungkin di atas level tertentu, mungkin lebih lagi di atas tertentu. Tetapi fakta, secara spiritual, secara rohani,
satu pun di antara kita. Tidak ada satu pun yang masuk hitungan. Saudara baca Roma pasal 3, ayat 9, 10, 11, 12. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang suci. Semua pendosa. Roma 3 ayat 23 kata apa saudara? Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Dalam bahasa aslinya bukan kata to do, lakukan. Tetapi hakikat. Semua hakikat kita orang berdosa. Sama seperti Mazmur 51 ayat 7. Bahwa sejak dalam kandungan ibu kita adalah orang berdosa. Saya nolak apa kata filsuf pada abad 16 namanya John Locke. John Locke katakan manusia lahir ke dunia bagaikan tabula rasa. Putih tanpa dosa sama sekali. Enggak saudara. Agama tetangga kita sama seperti Freud punya pandangan saudara. Seorang psikolog analisa itu berkata apa? Manusia itu bagaikan kertas putih lahir ke dunia ini. Siapa yang mencoretnya, seperti itulah dia adanya. Saya katakan orang tua, lingkungan punya pengaruh. Tapi keberadaan manusia sebetulnya sudah fakta dalam keadaan dosa. Hanya proses belajar untuk meningkatkan kualitas dosanya, itu proses belajar. Tapi hakikatnya sudah dalam keadaan berdosa. Boleh saya cerita sebentar? Anak saya nomor 1, dia seorang misionari di Afrika sana. Anak saya nomor 2, dia seorang bisnismen tapi seorang yang melayani Tuhan di mana-mana. Tapi saya cerita tentang anak saya kedua. Anak saya kedua ini namanya Hasudungan. Keren kan namanya kan? Itu dari bahasa Ibrani saudara. Bahasa Bataks. Saudara. Hasudungan saudara. Yang saya mau cerita saudara kesalahan Tuhan. Kami punya di rumah punya aturan saudara. Aturan salah satu dulu mereka waktu kecil-kecil. Mereka boleh makan permen hanya seminggu sekali. Maka giginya bagus kayak gigi papanya saudara. Oh, belum kelihatan ya. Saya sudah umur 63 mau masuk 64 giginya masih bagus lah. Jadi anak saya itu memang boleh makan permen tapi hanya 1 kali seminggu aja. Nah 1 kali saudara saya cerita waktu itu dia masih umur 5 tahun namanya Hasudungan ini. Dia waktu itu hari Kamis dia buka kulkas. Dia lihat ada rak tertentu di sana. Dia celingak-celinguk tapi saya lihat saudara. Lirik sedikit saudara. Tiba-tiba dia ambil permen itu. Dia kantong saudara. Lalu saya tanya sama Hasudungan nih, nah ini hari apa? Ini hari apa nak? Hari Kamis bah kata dia. Kapan hari makan permen nak? Minggu. Cepat dia jawab. Itu permen itu apa? Aku simpan tuh hari Minggu. Pintar ya. Anak Medan mau ditipu sama anak Jakarta saudara. Mana bisa ya. Saudara kesalahan Tuhan, saya bilang betul untuk hari Minggu, betul Papa. Kusimpan ajanya. Oke. Saya berpaling sedikit saudara. Dia langsung sembunyi di balik kulkas yang jauh lebih tinggi daripada dia. Dia mulai jongkok. Dia mulai buka permennya. Lalu dia makan permennya. Saya sudah di belakangnya saudara. Dia rapatkan badannya, saya sudah di belakangnya. Saudara tahu waktu itu dia sambil makan permen. Dia nyanyi lagu sekolah minggunya. Lagu favoritnya. Laskar iblis dikalahkan. Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku memuji. Masya Allah. Anaknya pendeta. Pahupunya pendeta. Buyutnya pendeta. Tapi saya mau katakan, siapa yang ngajari dia kayak gitu? Bapaknya? Jangan gitulah pula. Opungnya? Jangan begitu loh. Nanti bangkit opung saya. Opungnya dari kubur semua. Enggak saudara. Enggak ada yang ngajari. Tapi karena hakikatnya berdosa, maka dia berbuat dosa. Saudara lebih lanjut apa yang terjadi? Lalu setelah dia nyanyi, saudara, saya jadi sedih sekali. Betapa malangnya juga anak pendeta, pahupunih pendeta, saudara. Tanpa Kristus sungguh-sungguh dialaminya. Dia pasti juga binasa, karena upah dosa ialah maut. Maka saya bilang ini, anak, di mulutmu itu ada apa? Kaget dia. Kamu makan permen ya? Dia bilang, enggak. Itu di mulutmu makan apa? Enggak makan aku pak. Cuman ku icip aja. Icip-icip. Kadang-kadang aku nggak berdosa pak. Cuman icip-icip aja dosanya. Hakikatnya berdosa. Kita semua nggak masuk hitungan saudara. Tanpa kecuali kita nggak masuk hitungan. Kita secara spiritual tidak layak, tidak satu pantas. Kita harus dimurkai Tuhan. Yang kedua dengan cepat saudara. Ciri kedua, karakteristik kedua dari penjaga domba. Mereka adalah kelompok yang tidak berdaya. Atau tertindas. Seenak-enak saja
Para imam kadang-kadang mengambil saja saudara yang namanya domba itu tanpa bayar saudara. Kadang-kadang penjahit Roma mengambil saja. Mereka level stratosnya karena rendah. Mereka seringkali ditindas. Mereka tidak pantas. Mereka sama sekali tidak berdaya sama sekali. Bandingkan dengan ketika berita nubuatan Kristus lahir ke dunia ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5. Seorang anak terlahir untuk kita. Kenapa dia datang? Karena kondisinya kata ayat 3. Manusia dalam keadaan tertindas. Dalam perbudakan dosa. Ditindas dosa. Ditindas dosa. Terus jatuh lagi. Terus jatuh lagi. Terus jatuh lagi. Saudara boleh saya cerita sebentar. Tahun 82 sampai tahun 87 saya di penjara Cipinang. 82 sampai 87 saya di penjara Cipinang. Maksud saya membina intensif di situ. Bukan residiv di sini, tenanglah. Saudara. Lalu yang saya mau cerita saudara, satu kali ada orang suka keluar masuk. Maafkan saya kalau suku yang sama-sama saudara. Orang Ambon keluar masuk terus. Kadang 3 bulan masuk penjara, keluar. Enggak 2 bulan masuk lagi saudara. Keluar, masuk lagi saudara. Waduh. Akhirnya satu kali saya tanya, "Hei, nama kau siapa?" Dia begini, "Beta punya nama Immanuel om." "Siapa namamu?" "Immanuel om." "Namamu siapa?" "Immanuel om." "Apa artinya?" "Om kan tahu sendiri artinya." Sudah tahu artinya? Allah beserta kita. Hebat ya? Hebat ya? Hebat banget saudara. Tapi saya tanya, Allah beserta kita. Kenapa kau di penjara masuk ulang-ulang? "Om jangan hakimi beta om." Saya nggak menghakimi, saya hanya bertanya aja. "Om gini ceritanya om. Saya sebetulnya dari dulu pengen gak emosional. Tapi saya pengen gak gampang marah om. Tapi saya mau tahan emosi saya. Tapi gak bisa om. Saya jatuh lagi om. Saya jatuh lagi om." Berapa banyak kita meratap seperti itu. Saya mulai melayani Tuhan tahun 79 awal. Tapi papa saya baru menyerahkan Tuhan, hidupnya kepada Tuhan. Mama saya yang tadinya aktif melayani Tuhan. Tapi papa saya dari penjudi, dari pemabuk, dari tukang marah-marah ngamuk saudara. Baru sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sama Tuhan tahun 92. Lewat peristiwa apa? Akhirnya satu kali malam tahun baru sebelum kami malam tahun baru itu kebaktian. Sama seperti saudara semuanya. Sebelum kami kumpul, lalu saya mendengar dia menangis. Di kamar dia menangis. "Tuhan, nungalo jauh. Tuhan aku udah capek. Ulang-ulang aku supaya jangan pemarah. Tapi kenapa marah lagi? Ulang-ulang aku tidak minum. Tapi kenapa minum lagi?" Sama seperti penjaga domba ini. Mereka kelompok tertindas. Nggak berdaya. Istilah Yesaya, ada penguasa lain menguasai kami. Kami nggak berdaya menghindarinya. Berapa banyak ibu-ibu kekasih. Pengen nggak suka gosip. Tapi setiap kali ke gosip ya. Nggak jelas saudara. Atau di sini semua nggak ada yang gosip ya. Hanya ngomongin orang aja ya. Pengen gak bentak-bentak. Pengen gak marah. Pengen gak berpikir kotor. Pengen gak berbohong. Tapi nipu juga. Tertindas. Gak berdaya. Saya dulu saudara itu jahat sekali saudara. Pemarah sekali. Berantem aja. Pengen gak marah. Tapi jatuh lagi. Sehingga saya juga meratap kayak papa saya. "Tuhan, nungalo jauh. Capek Tuhan. Capek." Saudara, kepada engkau lah, saudara yang terus jatuh lagi, masih jatuh lagi, lemah lagi, nggak berdaya lagi. Kepada saudara tertuju sasaran kebaikan Tuhan yang mulia itu. Itu Kristus untuk bebaskan saudara. Yang ketiga saudara. Siapakah ciri ketiga? Saya sampaikan 3 saja ciri. Ciri ketiga, penjaga domba atau gembala-gembala punya ciri ketiga. Mereka hidup dalam rutinitas malam, dalam kesunyian. Ada seorang psikolog katakan, orang-orang yang paling kesepian, orang-orang yang paling lelah hari-harinya, itulah hidupnya sebagai penjaga domba, para gembala. Malam sunyi, senyap, sunyi sekali, kosong, sepi. Dan itulah mewakili semua manusia yang ada di dunia ini. Firman Allah katakan dalam tawaria manusia. Kata Amsal 14 ayat 13, dalam tawaria manusia. Di sana ada ratap tangis. Berapa banyak kita di sini saya berkata begini, "Horas, shalom." Tapi waktu sendirian begini. Ketemu lagi. Shalom. Tapi begini. Elvis Presley
pernah menggubah satu lagu yang dinyanyikan tahun 66 di depan Ratu Elizabeth. Dia karang satu lagu khusus, judul lagunya The Wonderful Peace, damai yang menakjubkan, damai yang ajaib. Dia nyanyikan lagu itu, orang seolah-olah mengalami damai yang hebat, damai yang luar biasa. Tapi dia pulang ke hotelnya, ditulis dalam catatan hariannya, dia berkata begini, aku bisa nampaknya bikin damai, tapi hatiku sunyi sekali. Siapa yang bisa tolong saya? Berapa banyak kita tampilan kita nampaknya bagus ya, tapi bangun tidur sudah begini. Ketemu lagi, tapi bangun tidur. Suami tanya begini, "Ma, ada apa?" "Tahu ah, gelap." Atau si bapak begitu. Tinggal tunggu gini ya, tunggu matinya. Kosong, sunyi. Coba saya cerita sebentar, saudara. Saya punya kakak rohani, seorang misionari dari Jepang, namanya Pak Atsumi. Pak Atsumi adalah seorang yang murah hati, orang ramah sekali. Beliau sekarang sudah 89 tahun, saudara. 86, maaf. Dia murah hati, mudah senyum, ramah sekali orangnya. Dan satu kali dia pengen melayani ke pedalaman Kalimantan, saudara. Sebelum dia punya istri, dia pertama kali mau masuk ke pedalaman Kalimantan, saudara. Lalu pengiringnya, saudara, orang-orang yang mendampingi guide-nya atau pendampingnya mau menyertai dia, tapi berkata begini, 30 sampai 35 kilo sebelum sampai ke desa dituju, kami nggak mau menemani. Tanyanya, kenapa? Wah, penduduk di situ sekitar 30-35 kilo sampai ke penduduk sana. Posisi di antara itu ada banyak orang-orang suku asli melihat orang asing akan disumpit. Saudara tahu sumpit? Alat kayak bambu, ada benda racun, nyumpit leher orang. Siapa saja akan kena lehernya, lalu lewat, saudara. Berisi racun, saudara, sumpitnya. Lalu dia tanya, tolong dong temani saya supaya kasih tahu di mana mereka berada. Oh, kami nggak berani. Bapak aja yang jalan sendiri. Tapi kan saya sudah bayar kalian, tapi kami nggak mau risiko, katanya. Dia tanya, kira-kira orang-orang itu sembunyi di mana? Mereka itu sembunyi di balik-balik pohon. Dia pikir pohon, di balik pohon, pohon di hutan kan banyak sekali ya. Tapi karena panggilan Tuhan, dia harus jadi misionari melayani, menginjili di satu daerah pedalaman, saudara. Akhirnya dia berdoa, Tuhan tolonglah berikan saya khidmat supaya saya bisa lewati 30 sampai 35 kilo, melewati dengan aman. Apa yang saya buat? Lalu dia sejahtera sekali, dia merasakan itu pesan Tuhan. Pesannya begini, pakailah bahasa yang paling disukai semua orang, pasti kau selamat. Saya tanya, Amang Inang, Akana Poso atau Bapak Ibu anak muda, bahasa apa yang paling disukai semua manusia? Bahasa apa, saudara? Bahasa senyum ya? Enggak ya? Atau saudara mau gini saya? Saudara bilang ini preman bedan yang belum tamat, saudara. Tapi bahasa senyum ya? Jadi saudara tahu, sepanjang 30 sampai 35 kilo, tiap ketemu pohon dia senyum. Bagaimana dia? Bayangkan saudara senyum sampai kering gitu ya. Senyum, senyum, senyum. Saya bisa bayangkan orang yang di balik pohon mau sumpit dia, kena senyum langsung begini. Wah, selamat saudara. Betul-betul selamat. Pertanyaan saya sama saudara. Betul dia senyum? Betul dia senyum? Saudara tahu enggak hatinya gimana kira-kira? Berapa banyak kita kelihatannya senyum, tapi hati kita galau sekali. Nungaloja awo Tuhan. Tuhan, gue capek banget. Gue lelah sekali sebetulnya. Kita tes lah, kita tes. Ibu-ibu yang kekasih, coba nanti pulang ke rumah, berani nggak? Mau nggak pegang tangan bapak dua-dua? Lalu tatap dia, berkata begini. Beb ya, beb. Itu bahasa apa beb ya? Saudara, sayang, pasti engkau pribadi yang paling berbahagia. Punya istri seperti saya, wanita yang tak tergantikan. Kira-kira suami saudara bilang apa? Oi, apa katanya? Suami saudara bilang apa? Atau dia bilang gini, udah nasib. Mau bilang apalah? Cerai nggak boleh.
sampai maut memisahkan. Itu firman kelewatan. Atau bapak-bapak tolong jujur ya. Bisa gak pegang tangan istri saudara? Ini bukan untuk mereka yang baru bulan madu. Baru sebulan nikah, masih bulan madu. Dia belum mengerti namanya tahun empedu. Bapak-bapak bisa gak pegang tangan istri saudara? Saya baru nikah, baru 35 tahun sih. Saudara bisa gak pegang tangan istri saudara? Tatap dia dengan jujur, bisa berkata ini. Darling, sayang, engkau pasti wanita yang sangat berbahagia. Hari-hari bersama saya. Dan pasti kau puas seperti saya juga puas. Benar kan? Kira-kira istri saudara jawab apa? Ibu jawablah. Asal jangan bapak bilang gini. Jawab. Ayo jawab. Jawab ya. Saudara, berapa banyak kita sebetulnya kelihatannya ketawa. Capek. Saudara pernah mungkin tahu seorang namanya Desi Arisandi. Artis zaman dulu yang sangat gemerlap, yang paling mahal bayarannya. Satu kali saya khotbah, ada kebaktian penyegaran iman di GKI Kuitang. GKI di Jakarta Kuitang. Habis saya khotbah, dia nyanyi lagu itu. Ngisi nyanyi waktu acara kebaktian penyegaran iman itu. Habis kebaktian, tiba-tiba dia dekati saya. Pak Pendeta, boleh nggak pulang? Saya numpang di mobil Bapak. Oh enggak, saya pulangnya ke Jakarta Timur. Saya rumahnya di Rawamangun. Kamu rumahnya di Pasar Minggu, nggak mungkin bareng sama saya. Tapi Pak Pendeta, saya mau ngomong-ngomong Pak. Saya capek sekali Pak, saya capek. Mungkin saya terkenal, mungkin banyak layar-layar perak menggegap gempitakan saya. Banyak orang puji-puji saya. Tapi saya capek Pak, saya capek. Tapi tadi kamu nyanyi, damai di hatiku. Seperti itu Pak, nyanyi Pak. Tapi hati saya nyinyah. Tahu nggak nyinyah? Berapa banyak kita begitu saudara, ketawa. Tapi sekali lagi bangun tidur sudah begini. Ada lagu Afrika, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nobody knows, tak seorang pun tahu. Mungkin ada yang empati, tapi nggak bisa sampai kedalaman. Tapi dengarkan hari ini saudara. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Kepada siapa? Siapakah sasarannya? Dengan cepat kita lihat. Siapakah sasaran kebaikan Tuhan itu? Betul, penjaga gembala itu. Penjaga domba-domba itu saudara. Mereka lah. Tapi ingat, ini mewakili kita. Manusia. Apa karakteristiknya? Hanya 3 poin saja kita batas sekali lagi. Mereka adalah kelompok tidak masuk hitungan. Saya lah orangnya. Tapi puji Tuhan, saya sasarannya. Yang kedua, mereka adalah orang yang apa? Kelompok yang 2, 3. Tidak berdaya sama sekali. Yang ketiga, mereka adalah kelompok yang rutinitas dalam kegelapan. Poin kedua saya langsung lompat saja saudara. Ini bicara suasana. Suasana yang begitu mulia. Suasana yang tidak pernah ada sepanjang sejarah. Baik orang-orang besar yang namanya Napoleon ketika dilantik jadi seorang yang namanya tangguh dan hebat. Baik Brezhnev, baik yang namanya Margaret Thatcher, baik yang namanya Richard Nixon. Bukan Richard Utabarat saudara ya. Baik orang-orang hebat, inspektor yang hebat pernah dilantik, pernah berjabat, punya posisi yang hebat. Enggak pernah suasana seperti ini. Saudara lihat suasananya, ayat 9, sinar kemuliaan Tuhan hadir. Ayat 10, ayat 12, 13, 14, gegap gempita, sarwa malaikat surgawi, dari mulut bibir yang suci, hati yang kudus, memuliakan Tuhan, memuliakan Dia, memuliakan, semuanya memuliakan Allah. Ada seorang teolog, tapi sekaligus seorang penulis kreatif. Namanya C.S. Lewis, dia berkata begini. Melihat suasana itu, gak mungkin yang ilahi tidak hadir waktu itu. Melihat suasana itu, pastilah Tuhan sendiri yang hadir dan menjadi manusia. Tapi ada seorang penulis biblikal, seorang ahli Alkitab, namanya Matthew Henry. Matthew Henry berkata, izinkan saya terjemahkan langsung, ini terjemahan bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan langsung. Kalau kita menyaksikan ia lahir di tempat yang begitu hina, kandang domba, dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, tentu kita tergoda untuk mengatakan, dia bukan Allah yang jadi manusia. Namun jika kita melihat kemuliaan yang terpancar dari seruan malaikat surga dengan gegap gempita, menyatakan kemuliaannya yang begitu besar, pasti dia Allah, pasti dia Tuhan. Saudara,
Ada pernah satu kali itu kejadian unik sekali. Dianggap kejadian sangat luar biasa. Ketika pemimpin-pemimpin seluruh dunia kumpul di London, waktu Ratu Elizabeth masih hadir, itu untuk Oktober tahun 78. Ratu Elizabeth hadir, Ronald Reagan hadir, Brezhnev hadir, Deng Xiaoping, pemimpin besar di Cina hadir, Soeharto hadir, orang-orang besar, pemimpin negara-negara besar hadir, saudara. Dan heran, saudara. Waktu itu dinyanyikan, saudara. Nanti kita akan dengar lagu itu, Great Hallelujah. Lagu Hallelujah. Waktu dinyanyikan lagu itu, saudara, nggak ada satupun, tidak disuruh pemimpin acara supaya berdiri, tapi spontan, baik Soeharto, spontan, baik Brezhnev yang komunis, spontan, baik Deng Xiaoping yang nggak kenal Tuhan Allah, baik orang-orang ateis Amerika Serikat, baik tokoh-tokoh besar seperti Margaret Thatcher atau yang lainnya, semua berdiri tegak dan mengangkat tangan, sebab dia mulia. Lalu orang-orang wartawan berkata begini, sungguh tempat ini begitu spektakuler, tapi tidak seorang pun yang berani berkata sejajar dengan peristiwa Lukas pasal 2 ayat 9, ayat 10, ayat 12, 13, 14. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia sungguh Allah. Dia sungguh Allah. Dia sungguh Tuhan yang jadi manusia. Sekarang kita masuk poin ketiga, saudara, dengan cepat. Poin ketiga, saudara. Perhatikan hal yang ketiga. Saudara lihat, pernyataan kebaikan Tuhan pun dinyatakan. Pernyataan Tuhan yang mulia sungguh dinyatakan. Dengan, coba lihat, pernyataan itu disampaikan dengan 3 kalimat, saudara. Kalimat pertama apa? Jangan takut. Jangan takut. Saudara masih ingat pertama kali ungkapan aku takut? Itu ungkapan siapa? Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa. Lalu Allah mengunjunginya. Aku takut. Ya, yang Maha Suci menghampiri orang pendosa keji. Siapa yang gak takut? Jangan takut. Itu ungkapan dari surga. Boleh saya gambarkan ilustrasi sederhana, saudara, ya. Kata jangan takut itu mengandung rangkap 3. Yang pertama, di dalamnya ada jaminan. Gak usah takut. Ada jaminan buat kamu. Hampiri aku. Ayo, jangan takut. Yang kedua, di dalamnya ada apa? Ada penerimaan. Yang ketiga, clear nak. Clear betul. Nah, saya kasih ilustrasi lagi, saudara. Masih ingat anak saya yang agak cerdik pandai tadi? Namanya siapa? Richard Hasudungan, saudara. Namanya bagus banget, saudara. Ini ceritanya bukan lagi umur 5 tahun. Ini ceritanya dia sudah umur 8 tahun. Kelas 3 SD. Satu kali, saudara, sehabis saya cuci mobil, saudara. Masih finishing, mau bersih-bersih mobil, saudara, mau selesai. Lalu tiba-tiba dia keluar dari rumah, keluarkan sepedanya. Lalu saya bilang, nak, jangan main sepeda sekarang. Ini baru saja hujan. Dan ban sepedamu itu sudah agak botak. Saudara tahu agak botak? Nah kayak gini agak botak. Kalau agak botak, itu agak pintar namanya. Jadi saudara jangan pernah remehkan saya, ya. Agak pintar. Agak botak, saudara. Agak pintar. Jadi kalau saudara lihat ada yang lebih banyak botak, itu pintar beneran. Jangan remehkan dia, saudara. Jadi bapak-bapak besok botak aja kita. Maaf. Setabi. Itu bercanda aja, saudara. Yang saya mau cerita, saudara. Lalu saya bilang, nah, jangan bawa. Pak, aku mau main-main sama teman. Nah, Bapak kenal kau bawa sepeda. Dia main sepeda itu suka apa? Sebeng-sebeng. Tahu sebeng-sebeng? Slip. Saya bilang, nanti kamu jatuh. Ayo, masuk dulu, nak. Nanti kalau kita ganti ban, masuk. Baru kita bawa sepeda lagi. Lalu dia masuk, saudara. Lalu saya cuci lagi. Nongol lagi saya. Jangan, nak, jangan. Nanti kamu jatuh. Jangan. Iya deh. Kata dia masuk, saudara. Lalu saya lagi jongkok, saudara. Tiba-tiba dia meluncur. Shoot. Hilang, saudara. Dia memberontak. Dia tahu Papa Richard itu mengasihinya. Tapi Papa Richard sangat disiplin. Salah pasti ada risiko. Melawan ada risiko, saudara. Pasti ada risiko. Dia tahu itu. Tapi karena kenikmatannya, ada sensasi khusus, saudara. Dia pikir main sepeda, dia pergi, saudara. 5 menit, 10 menit. Menjelang 5 menit ke-15. Tiba-tiba, saudara, pas depan rumah saya, itu ada parit agak besar. Kira-kira lebarnya 2,5 meter, saudara. Tiba-tiba anak saya slip, kepesir, plung, saudara.
anak saya agak hitam. Kenapa? Saya ini Batak, istri saya berusia Mamora, tapi perpaduan dari lahirnya ada Ambonnya, ada Arabnya, ada Belandanya, saudara. Jadi tingginya anak-anak saya 183, 179, perbaikan keturunan lah. Kalau saya 175-nya, kalau meterannya salah. 161-nya. Yang saya mau cerita saudara, dia terpleset saudara. Betul, slip. Cemplung, pung. Sekarang saya tanya sama saudara. Apa yang saya buat sama anak itu? Itu cukup dalam paritnya. Apa saya teriak, rasain kamu. Anak, siapa kau? Padahal anakku saudara ya. Rasain kau. Makan itu parit. Kulitnya agak hitam. Tambah hitam saudara. Apa yang saya buat saudara? Saya nonton. Saya menyaksikan. No, bukan itu saya buat. Saya langsung lompat ke parit itu. Saya teriak, nah jangan takut. Ini Papa. Wah, Bapak Richard gitu loh. Saya angkat anak itu saudara. Dia udah keminum parit itu. Saya angkat anak itu. Saya gendong anak itu. Lalu saya buat apa sama anak itu? Saya licing. Tahu licing? Saya pukuli. Saya hajar. No. Rasa iba melingkupi saya. Saya bilang, nak jangan takut ini Papa. Saya ambil selang cepat-cepat. Saya bersihkan dia. Saya tanya, nak mana yang sakit? Aku keminum Pak. Aku keminum. Oke. Lalu saya pun kasih susu saudara. Supaya bisa memancing dia keluar semuanya saudara yang kotor-kotor. Atau dia minimal dia punya. Pokoknya yang pas saya pulihkan dia. Saudara tahu kekasih dalam Kristus, coba lihat. Kita semua pendosa keji. Kita nggak masuk hitungan. Kita begitu kosong, lelah, capek. Kita diperbudak oleh dosa kita. Kita jatuh lagi. Tapi ada berita Natal malam ini, dengarkanlah. Dia sungguh baik. Jangan takut. Itulah yang ku dengar 21 Januari tahun 79. Richard, jangan takut. Tahun 76 saya sudah menyerahkan Tuhan, hidup saya sama Tuhan. Tapi saya jahat lagi, main-main sama dosa. Saya begitu merasa tidak pantas, saya nggak layak, saya kotor, saya jahat, saya menjijikkan sekali. Tapi ku dengar kalimat ini. Dan dengar juga kalimat yang sama kepada saudara hari ini. Jangan takut. Dalam diriku ada jaminan. Engkau siap ku terima. Bahkan aku bikin clear nak. Ku sucikan oleh darahku. Ku pulihkan sama sekali. Kata kedua apa? Saudara coba lihat. Kata kedua. Ini dia Allah yang sungguh baik. Pernyataan kebaikannya dinyatakan dengan apa? Kesukaan besar kepadamu. Bagi segala bangsa. Dia memberikan kita kesukaan besar. Kesukaan pengampunan. Kesukaan kelepasan. Kesukaan kelegaan. Kesukaan yang luar biasa. Saya ingat saudara, saya waktu itu tanggal 21 Januari tahun 79, saya nyanyi satu lagu kesukaan yang begitu besar saudara. Lagunya bilang begini, betapa cerah hari nan indah, hari takkan ku lupa, hidupku dulu tiada arah, lalu ku jumpa, lebih cocok bukan aku jumpa Yesus, lalu Yesus jumpai saya, dan saya menyambutnya. Surga turun penuhi jiwaku. Pak Ibu engkau yang lelah, yang capek, dia tawarkan hari ini ada kesukaan besar. Kesukaan besar, temuilah dia. Yang ketiga apa saudara? Inilah puncak dari pernyataan kebaikan Tuhan. Apa itu? Lihat ayat 3, lihat ayat 12. Hari ini. Dia mau kata ini fakta saudara. Ini bukan hayalan. Bukan ini tahun anta berantah. Nggak tahu di mana, kapan itu nggak jelas. Tapi katanya today, hari ini telah lahir bagimu, untukmu, untukku. Untuk kita alami saudara. Seorang apa? Juru selamat. Seorang, nggak bisa dua. Seorang saja. Juru selamat. Yang memberikan kepastian hidup kekal. Maka gak usah heran. Yohanes 3:16 kata barang siapa percaya. Dia beroleh hidup. Hidup yang kekal. Saudara ingat Yohanes 1:5 ayat 13. Barang siapa menerimanya. Dia tahu. Dia beroleh hidup yang kekal. Ada kepastian. Ada kepastian. Saya mau cerita sebentar sama saudara. Satu kali kami buka pelayanan itu cukup jauh. Namanya di Kolombia. Kita punya banyak misionari di beberapa negara. Salah satu di Kolombia. Dan saya punya kenalan baik. Ada seorang dokter spesialis di Kolombia. Rumah sakit kenamaan di sana. Dan satu kali sang dokter ini berkata begini sama saya. Pak Pendeta,
Ada pasien saya, dia suka kesurupan. Tahu kesurupan Bapak Ibu? Suka kesurupan, banyak dukun-dukunnya. Suka kesurupan, tapi dia dari segi usia dan sakitnya, ada sakit jantung. Nggak tahu berapa lama lagi. Pak Pendeta tolong injili Pak Pendeta. Tolong layani. Oke, saya pun datang ke rumah sakit itu, saudara, dia lagi terbaring di rumah sakit. Tapi sebelum saya layani dia, lalu si dokter bilang gini, tapi Pak, dia ini mertua dari bos besar Kolombia. Maksudnya siapa? Presiden? Bukan Pak, bos besarnya lagi. Siapa? Bos kartel. Lalu gimana? Dan kartel ini, Pablo, saudara, Pablo ini punya mertua itu dukunnya. Kalau jimat-jimatnya dibuang, bisa ngamuk nih Pablo. Kata dia. Wah, ngeri juga ya. Kalau saya mati di Tarutung kan enak saudara, di tanah airku ya. Tapi mati di sana, tapi saya cerita saudara. Akhirnya karena anugerah Tuhan, saya pun akhirnya Tuhan berikan keberanian saya masuk ke kamar itu saudara. Waktu saya di situ, saya lihat ada seorang wanita. Di samping si bapak ini. Rupanya ini istri Pablo saudara. Pablo punya istri 12. Tapi 11 sudah mati, nggak tahu saudara. Ini istri ke-12-nya saudara. Istri yang dia kagumi. Namanya Nina. Lucu juga nama orang apa Nina saudara. Katanya cantik saudara. Tapi menurut saya serem saudara. Karena banyak jimatnya saudara. Banyak datu-datunya. Tahu datu ya? Saudara kok kayaknya marah sama saya. Apa saudara juga datu apa? Kan enggak ya. Jadi jangan marah lah saudara. Lalu saudara, mulai saya berdoa saudara. Saya sampaikan Injil, saya nggak pintar bahasa Spanyol, tapi diterjemahkan sama dokter. Saya layani. Sementara saya layani, tiba-tiba anaknya ini kesurupan, saudara. Sini ini kesurupan, macam-macam, saudara, macam-macam. Lalu saya suruh diam dalam nangis, diam, duduk dia diam, lalu saya injili Nina, saudara. Tapi luar biasa, saudara. Nina yang hidup dalam dunia jimat-jimat, dunia narkoba, saudara. Siapa pantas kayak itu saudara? Sang dukun besar bapaknya saudara. Akhirnya percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Juru selamat baginya. Dan mereka pun mengalaminya. Yang saya mau katakan saudara, berapa banyak kita sudah Natal. Tapi belum mengalami dia juru selamat. Yang memberikan kepastian keselamatan kekal bagi saudara. Yuk kita tutup dengan poin terakhir, keempat. Bersyukurlah sebab ia baik. Saudara boleh saya terjemahkan sebentar. Bersyukur dalam bahasa Inggris apa? Thanksgiving. Terjemahnya begini saudara. Thanks dalam bahasa Inggris kuno itu dari kata things. I know. Saya tahu. Saya ngerti sekali. Maka saya apa? Give. Jadi Thanksgiving itu bukan sekedar ngomong. And now let the weak say, give thanks with a grateful heart. Maulia tema diho, bukan sekedar nyanyi. Kata syukur, thanksgiving, saya ngerti Tuhan telah berbuat baik bagi saya. Saya ngerti dia datang ke dunia, saya nggak masuk hitungan, tapi dia perhitungkan. Saya kosong sunyi, dia mau berikan kesukaan besar. Saya sebetulnya tertindas, dia mau merdekakan, saya lepaskan saya. Saya ngerti itu. Maka saya harus apa? Give. Itu artinya thanksgiving, bersyukur. Paham maksud saya? Atau bahasa Indonesia apa? Terima kasih. Banyak orang terima kasih. Enggak ada yang dia kasih saudara. Terima kasih ya. Kalau ada jemaat saya bilang, terima kasih Pak Pendeta, saya masih nunggu. Terima kasih, saya masih nunggu. Pak Pendeta, terima kasih, saya menunggu. Saya bilang, kamu sudah terima, mana kasihnya? Oh iya. Halo? Nah saudara, kalau kita mau hari ini saudara, bersyukurlah sebab ia baik. Lakukan yuk berapa poin ini seperti para jaga domba lakukan. Penjaga gembala. Yang pertama, terima kasih. Pertama-tama, mereka betul-betul datang kepada Yesus. Kalau saudara terima kasih, lihat penjaga domba. Mereka cepat-cepat datang ke sana. Enggak enggan-enggan. Betul-betul datang sama Tuhan Yesus. Lagu lama kita, hai mari berhimpun. Tapi seringkali kita enggak datang sama Tuhan Yesus. Datang hanya ke gereja. Datang hanya ibadah. Tapi tidak berjumpa sama pribadi yang lahir bagi kita.
yang datang untuk kita. Tragedi besar bukan? Yuk datang hari ini kepada dia. Yang kedua saudara, bukan saja datang cepat-cepat. Saudara lihat yang kedua, mereka melihatnya. Mereka mengalaminya. Saudara yuk pastikan saudara, bukan saja melihatnya. Kalau saudara bersyukur kepada Tuhan, tolong saudara bukan saja mau datang kepada dia, tapi mengalami pribadinya. Dia sangat senang saudara. Itu tandanya saudara bersyukur kepada dia. Dia sudah berkorban, dia sudah mati, dia dikatakan, aku Allah Immanuel, aku siap memberikan kemenangan bagimu, mengampunimu, melepaskanmu. Tapi pastikan saudara mengalaminya. Sehingga saudara hari ini pulang, sungguh dengan sukacita yang besar. Yang ketiga saudara, poin ketiga saudara, cepat saja saya sampaikan. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Mereka sharing life, saling berbagi. Mereka cerita, apa yang mereka alami, mereka cerita satu dengan lain. Lihat ayat 16, lihat ayat 18. Mereka cerita. Baca nanti 1 Tawarin 16 ayat 9, ayat 10. Kalau saudara bersyukur kepada Tuhan, cerita dong sama yang lain. Kasih tahu sama yang lain bahwa Yesus datang ke dunia, Yesus selamat dunia. Kalau saudara tahu bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Kasih dong kepada Tuhan jiwa-jiwa. Lagu lama kita bilang apa? Intan-intan dan permata, itulah jiwa-jiwa kamu cari lalu. Itu tanda terima kasih saudara. Cerita sama orang lain, cerita. Kita kirim tim ke Cianjur saudara. Tidak ada tujuan kristenisasi. Yang kita mau apa? Supaya mereka tahu yang namanya Yesus Tuhan Juru Selamat. Itu aja. Enggak tujuannya kristenisasi. Karena enggak untuk apa kristenisasi. Waktu tsunami di Aceh sana saudara. Kita kirim langsung besoknya saudara. Memang susah dapat pesawat. Tapi kita kirim 65 orang. Itu waktu yang kesempatan baik untuk Injil disampaikan. Mereka kenalkan Yesus. Dan sungguh saudara begitu banyak tuayan waktu itu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Oh, setiap orang harus tahu. Siapa Yesus. Saudara kalau tahu berterima kasih sama Tuhan, ceritakan dong. Ceritalah. Sampaikanlah poin terakhir. Yaitu apa? Betul-betul memuji, memuliakan Tuhan. Saudara tahu nggak kata yang dipakai, kata memuji, memuliakan Tuhan. Itu kata yang dipakai dalam ayat itu. Proskuneo latreo. Apa artinya? Itu betul-betul apa yang nampak kelihatan dari diri saudara, betul-betul dipersembahkan sama Tuhan. Apa yang dari hati saudara, jiwa saudara, tunduk, hormat kepada Tuhan. Termasuk seperti ini saudara. Kalau saudara berterima kasih sama Tuhan, lihat tema kita saudara. Betul-betul kita mau hidup kita lewat Natal ini, hari-hari kita ke depan, apa yang kita buat harus lebih loyal, harus lebih sungguh-sungguh, lebih kompeten. Sebab apa yang kita buat itu untuk Tuhan. Sebagai tanda pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya senang satu kali moto dari seorang bankir yang hebat di Indonesia ini. Dia berkata begini, semua yang saya kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pastikan itu saudara, kalau saudara tahu bersyukur. Tuhan baik, aku bersyukur. Beri hidup saudara sebagai ibu rumah tangga. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Rawat anak saudara, respect sama suami. Suami kasih istri saudara dengan baik-baik. Rawat mereka. Kalau saudara karyawan, kerjakan yang terbaik. Sungguh yang terbaik. Punya mental kompeten. Bukan asal kerja. Punya mental yang terbaik. Sungguh yang terbaik. Itu tanda syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Akaina, ama, naposo. Pak, Ibu, anak muda. Maafkan kalau saya ambil waktu 3 menit aja. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Tema kita bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Dia baik. Sasarannya saudara dan saya yang gak masuk hitungan. Yang kosong, yang sunyi, lelah, capek. Sasarannya adalah orang-orang yang tertindas karena dosanya. Saudara sasarannya. Mau gak hari ini saudara datang kepada dia? Sungguh-sungguh datang. Mengalaminya. Kalau saudara katakan thanksgiving, bersyukur, thanksgiving. Kalau saudara ngerti things give. Mari beri diri saudara bertemu dengan Tuhan hari ini. Mengalami Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh mengalaminya. Sehingga saudara bisa juga sharing. Cerita sama orang lain. Betapa dahsyat dan mulianya Tuhan itu. Juga hidup saudara selalu memberi yang terbaik. Ibu kekasih. Kalau kau sungguh-sungguh mau butuh mengalami dia. Datang kepada Tuhan hari ini. Pak, anak muda.
Kalau kamu sungguh-sungguh butuh, tolong angkat tangan kanan saudara, saya akan doakan. Angkat saja di tempat. Dalam bahasa Ibrani kata yaddah, salah satu artinya angkat tangan itu menyerah. Angkat tangan bapak-bapak, ibu, anak muda yang sungguh-sungguh. Supaya ada perubahan besar, temui di hari ini. Supaya saudara pulang betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu, setelah angkat tangan turunkan tangan saudara. Bapa, ini umatmu tanpa kecuali. Berbicara lebih lanjut akan sabda Tuhan. Supaya kami tidak sekedar berulang adakan Natal. Terus rutinitas mengadakan Natal. Tapi kedapatan kami tidak mau standar Allah. Kami pendosa keji. Kami kosong, lelah, limbung, capek rasanya. Juga hidup kami terus ditindas oleh kebiasaan buruk kami. Ditindas oleh kedagingan kami. Kami terus jatuh dalam dosa. Kami temui Engkau hari ini lagi Tuhan. Dan kau lihat tangan-tangan yang tadi terangkat. Mereka menemui Engkau. Atau mereka tidak angkat tangan tapi diam-diam dari hati mereka mau datang kepada Tuhan. Bapa, lawatlah mereka. Rahmat-Mu yang mulia. Yesus Tuhan, jamah tiap-tiap pribadi. Pulihkan tiap pribadi. Ampunilah semua dosa dan kejahatan. Dan mereka berpaling total kepada Tuhan. Dan mari Tuhan menjadi Raja. Mari Juru Selamat. Menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Pulihkanlah. Sebab di dalam Tuhan semua jadi berubah. Mari Tuhan jamahlah. Teguhkanlah. Supaya setiap umat-Mu pulang dari tempat ini. Bukan sekedar tagline. Bukan sekedar iklan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Tapi hidup kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik. Teguhkan umat-Mu. Materaikan firman-Mu. Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.